Pernah kebayang nggak kalau kamu main game horor tapi bukan jadi pahlawan, bukan juga jadi korban, melainkan cuma kameramen yang tugasnya ngerekam semua kejadian berdarah di depan mata? Selamat datang di dunia Machigan Report from Hell. Game PS2 yang terlalu aneh, terlalu berani, dan terlalu jujur buat zamannya. Kebanyakan game horor bikin kita jadi tokoh utama yang bertahan hidup dari monster atau menyelamatkan dunia. Tapi game ini beda banget. Di Machigan Report from Hell, kamu nggak dikasih pistol, nggak dikasih pedang, dan bahkan nggak dikasih kemampuan buat kabur. Yang kamu pegang cuma kamera. Dari balik kamera itulah, kamu akan menyaksikan, merekam, dan memutuskan antara menyelamatkan nyawa atau mengejar sensasi demi rating televisi. Game ini dirilis tahun 2004 di Jepang dan 2005 di Eropa. Dikembangkan oleh Grasshopper Manufacture, studio yang melahirkan karya gila seperti Killer 7 dan No More Heroes. Sutradaranya orang yang legendaris di dunia game aneh, Goichi Suda, atau lebih dikenal sebagai Suda51. Kalau kamu tahu gaya dia, kamu pasti mengerti. Ini bukan game horor biasa. Ini lebih ke kritik sosial yang disamarkan dalam bentuk game dengan lapisan absurditas, satir, dan psikologi gelap yang bikin kamu mikir panjang setelah bermain game ini. Kamu berperan sebagai kameramen dari Zaka TV, tim berita yang dikirim untuk meliputi fenomena misterius di kota Machigan. Seluruh kota diselimuti kabut, warga menghilang, dan makhluk aneh berkeliaran di jalan. Sementara itu, stasiun TV memerintahkan kru buat terus meliput apapun yang terjadi. Dan kamu, sebagai satu-satunya orang yang memegang kamera, justru menjadi saksi sekaligus pengendali utama seluruh misi. Semua tindakan tergantung pada seberapa cepat kamu memberi komando kepada reporter dan kru yang kamu rekam. Tapi yang bikin game ini benar-benar unik adalah kamu nggak bisa ngelawan, kamu cuma bisa mengamati. Dan justru disitulah letak horornya. Kamu bukan penyelamat, kamu bukan pahlawan, dan kamu cuma orang yang merekam penderitaan orang lain demi liputan eksklusif. Tapi keputusan kamu punya konsekuensinya. Kamu bisa memilih untuk membantu reporter ketika sedang diserang makhluk, atau kamu bisa biarkan kamera terus berjalan merekam detik-detik terakhir kru kamu sedang digigit oleh monster. Dan gilanya, game ini menghargai pilihan abnormal itu, karena hasil rekaman kamu nantinya bakal menentukan rating TV, reputasi, kru, bahkan ending gamenya. Losers like you two. Behind you! I'm joining up with some other team. Ah! What? Just keep quiet Behind you! There's a and stop thinking you can order me around. monster! Huh? Sudah 51 dalam wawancara dia bilang kalau Machigan bukan cuma tentang ketakutan fisik, tapi tentang ketakutan moral. Dia pengen pemain merasa lebih bersalah, bukan karena dibunuh monster, tapi karena membiarkan sesuatu terjadi atas nama berita. Dia bilang media bisa lebih berbahaya dari monster kalau digunakan tanpa hati nurani. Itu sebabnya Machigan terasa kayak parodi kelam tentang dunia jurnalisme, di mana tragedi bisa dijual dan derita orang bisa menjadi tontonan. Gameplaynya sebenarnya simple. Kamu memegang kamera dari first person view, dan kamu bisa memberi perintah seperti look, run, help, dan investigate. Tapi di balik kesederhanaan itu ada sistem nilai tersembunyi. Game ini menilai apakah kamu termasuk moral, immoral, atau indifferent, tergantung dari cara kamu merekam. Kalau kamu fokus pada adegan sensasional, kayak reporter jatuh atau baju robek, rating TV bisa naik. Tapi kru, kamu bisa kehilangan respek dan moral. Kalau kamu merekam hal-hal serius dan penting, kamu mendapatkan poin moral, tapi rating bisa jatuh ataupun turun.
Pilihan itu terus berulang sepanjang game, dan di akhir akan menentukan jenis ending yang kamu dapatkan. It's a monster! Yang bikin banyak gamer nostalgia adalah suasana tegangnya, bukan karena jump scare, tapi karena rasa bersalah yang terus menghantui. Bayangin, kamu melihat kru kamu sedang diserang monster dan kamu tahu kamu bisa membantu. Tapi, kamu malah memilih untuk tetap merekam. Dan setelah semuanya selesai, yang tersisa cuma keheningan. Dan kamu sadar, kamu baru menjadi bagian dari kejahatan media. Game ini sukses bikin banyak pemain merasa kotor setelah tamat, dan itulah yang diinginkan Suda 51. Secara teknis, Machine Gun Report from Hell bukan game yang sempurna. Grafiknya agak kasar, kontrolnya canggung, dan beberapa bug kadang muncul di tengah aksi. Tapi, kalau kamu tahu konteks zamannya, PS2 tahun 2004, ini termasuk berani banget. Karena game lain waktu itu masih sibuk bikin zombie dan senjata api. Sementara Suda 51 justru bikin game tentang etika jurnalisme dan moral manusia di tengah horor. Look, there's somebody over there. Huh? Pamela? Oh, Pamela, look what happened to you. Poor thing. Hey, what's the matter with you? Hurry up and give me a hand! Banyak yang bilang Machine Gun adalah paduan spiritual dari game seperti Outlast dan Fatal Frame. Sama-sama memakai kamera, sama-sama menonjolkan ketidaknyamanan, tapi dengan pesan yang berbeda. Kalau Outlast fokus pada survival dan kengerian fisik, Machine Gun lebih ke psikologi dan moralitas. Dan jujur, kalau kamu main kedua-duanya, kamu bakalan ngerasa Outlast itu layak penerus modern dari konsep Machine Gun. Cuma lebih brutal dan sinematik aja. Sayangnya, game ini gagal secara komersial. Hanya dijual di Jepang dan Eropa dengan distribusi yang terbatas. Tapi seiring waktu, game ini justru menjadi barang kolektor langka yang mendapatkan status cult klasik di kalangan penggemar game horor. Banyak YouTuber luar negeri seperti Alpha Omega Sin dan Nitro Red bahkan menyebutkan Machine Gun sebagai game yang terlalu pintar untuk sukses. Karena siapa yang mau main game di mana kamu cuma memegang kamera dan disuruh mikir soal etika media? Tapi disitulah keistimewaannya. Machine Gun adalah game yang berani beda. Dia nggak takut buat menyindir industri hiburan, bahkan menyindir penontonnya sendiri. Kamu marah lihat kekerasan di layar, tapi kamu juga yang nonton sambil habis kan? Wow, there's even fog in here. What's with this fog? It's really creepy. Suda 51 sendiri mengaku kalau game ini gagal di pasar, tapi dia tidak menyesal. Dalam wawancara tahun 2013, dia bilang, Machine Gun adalah eksperimen tentang rasa bersalah. Saya ingin pemain merasa tidak nyaman, karena di dunia nyata, kamera bisa menjadi lebih kejam daripada peluru. Dari kalimat itu benar-benar merangkum seluruh filosofi game ini. Jadi, kalau kamu pernah merasa bosan dengan game horor yang isinya cuma lari dan monster, Machine Gun Report from Hell bisa menjadi pengalaman yang berbeda. Ini bukan game untuk menang, tapi untuk merenung tentang bagaimana media membentuk cara kita melihat dunia, tentang bagaimana manusia bisa kehilangan emosional demi konten, dan tentang bagaimana kita semua di balik layar sebenarnya bisa menjadi bagian dari neraka itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu dikasih kamera dan disuruh merekam tragedi di depan mata, kamu bakalan bantu korban? Atau kamu bakalan mengambil gambar terbaik buat ngedapetin viral dan views? Karena di dunia sekarang, neraka itu bukan lagi tempat, tapi tontonan. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, klik tombol subscribe, karena di channel ini kita nggak cuma ngebahas tentang game,
Tapi apa yang game ajarkan tentang sisi gelap manusia? Dan ingat, kadang yang paling menyeramkan bukan monsternya, tapi kita yang menikmati saat orang lain disakiti.